Ya, patient safety dalam pelayanan kesehatan. Kenapa? Fokus kita kan pasien. Inti dari pelayanan kita adalah pasien. Kita datang ke rumah sakit oleh karena pasien. Kalau nggak ada pasien, ngapain kita ke rumah sakit? Dan pasien adalah titipan Tuhan pada kita. Apalagi ini kita perkesi ya. Jadi memang benar-benarlah kita melayani pasien itu seperti kita melayani Tuhan. Supaya amanlah apa yang kita lakukan pada pasien. Karena sesungguhnya hampir 60% kejadian infeksi itu adalah oleh karena ulah petugas kesehatan. Hanya 40% dari pasien. Jadi artinya lebih besar dari pengaruh dari kita. Kita ini adalah perilaku setiap individu. Bagaimana setiap individu memberikan pelayanan kepada pasien. Kita tidak bisa bilangkan sampai 0. Karena kondisi pasien, 40% yang kita tidak bisa kendalikan, itu berasal dari pasien. Kok mana ya? Oke, jadi ini tujuan, bisa ya? Tujuan pembelajaran ini nanti setelah selesai, peserta mampu memahami tentang safety di pelayanan kesehatan sesuai standar yang sudah ditetapkan. Jadi rumah sakit harus membuat standar. Patient safety ada 6 goals. 6 goals itu harus sudah dibuat standarnya supaya pasien itu aman dan nyaman. Yang poin kelima adalah mengurangi risiko HIS. Itu yang akan kita bahas dalam 4 hari ini. Ya, jadi nanti udah mampu lah. Kita latar belakang kenapa perlu patient safety, kesalahan-kesalahan dalam pelayanan kesehatan, menyebabkan penyebab kesalahan itu kenapa, 9 solusi patient safety, dan tujuan keselamatan pasien. Dan bagaimana menjelaskan 6 sasaran internasional keselamatan pasien, di mana di sana ada namanya itu adalah mengurangi resiko HIS. Host bisa dengar saya ya? Host bisa ya? Bisa Bu, tinggal di next aja Bu, tinggal di next. Okay. Bisa. Jadi enggak, saya dari sini apa dari sana? Jadi rumah sakit itu adalah pelayanan pasien yang sangat kompleks. Banyak pasien, banyak pemeriksaan, banyak tindakan, obat-obatan juga banyak, jenis tenaga juga banyak, stafnya banyak. Jadi ini memang berpotensi untuk terjadi kesalahan. Berpotensi. Maka untuk meminimalisasi, memitigasi, maka memang harus dibuat suatu sistem supaya tidak terjadi infeksi. Ya, slide. Ini, jadi the 2 year is human. Salah itu manusiawi. Orang salah itu manusiawi. Ya, salah itu manusiawi. Tolong dipahami. Jadi kalau ada pun orang bersalah, ya kita harus memaklumin. Tapi bagaimana kesalahan itu kita bisa minimalisasi. Kalau kita lihat di sini bahwa adverse event itu 2% itu masuk rumah sakit ya. Sesungguhnya 58% bisa dicegah. Ini menurut penelitian tahun 92 sampai sekarang pun demikian. Kemudian di Colorado itu 53%, di radiologi 30%. Ya, jadi ada sebenarnya bisa kita cegah. Ini teknik error. Kita lihat 44% itu bisa kita cegah ya. Terjadi 44% kesalahan dari kita. Oke, slide. Slide. Oh, saya ya. Nih, kalau kita melihat seperti ini ya. Ini akibat kesalahan dari asuhan pelayanan kita. Menyebabkan pasien itu meninggal. Coba kita bayangkan. Kalau saya berpikir saya melayani pasien, saya punya tanggung jawab pada Tuhan. Kalau kesalahan itu akibat kita, bagaimana pertanggungjawaban kita kepada Tuhan? Karena kita sudah diberikan talent sebagai seorang tenaga kesehatan untuk melayani pasien. Kalau dia seperti ini, sampai meninggal oleh ulah karena petugas. Ini seorang bayi 18 bulan, bisa dehidrasi sepanjang dirawat di rumah sakit. Ini di luar negeri. Apalagi di Indonesia. Ini luar negeri. Dan ini memang pernah kejadian. Pernah kejadian di rumah sakit tetangga. Anak 18 bulan, anak 5 tahun, gempol-gempolnya. Bapak, ibu seorang spesialis anak. Oke.
Tapi anaknya harus meninggal karena dehidrasi. Dikira demam-demam biasa, nggak taunya dia DHF. Terlambat pertolongan. Karena hanya dirawat di rumah. Nih. Jadi ini di rumah. Apa? Di rumah sakit pun bisa terjadi. Jadi itulah makanya berdasarkan inilah, maka perlulah kita menerapkan patient safety. Ya, seperti ini. Ini ada beberapa kena operasi. Ini ada pasien dirawat di rumah sakit, di ruang intensive care, sampai dekubitus grade 4. Dekubitus kan sesungguhnya bisa kita cegah. Ada kita dikasih ilmu bagaimana mencegah dekubitus. Jadi kalau saya katakan, kalau terjadi dekubitus di rumah sakit, salah asuhan keperawatan. Karena saya sudah melihat, dulu saya awal-awal, kami banyak dekubitus. Sampai suatu kejadian ini, sebelah kiri ini adalah sampai grade 4. Bokongnya itu seperti onggok daging. Dari sanalah saya belajar. Bagaimana sebenarnya mencegah tidak terjadi dekubitus. Akhirnya, kita buat presentasi, kita buat seminar. Saya memutuskan, sebagai saya yang penanggung jawab pasien kontrol, saya putuskan setiap pasien tirah baring overkan pantat. Itu kebijakan rumah sakit. Nggak ada di buku. Setiap overrun, shift, overkan pantat. Artinya setiap shift itu pagi, sore, malam dilihat pantatnya. Apakah lecet? Karena kalau dekubitus itu ada grade-nya, grade 1, 2, 3, 4. Kalau sudah merah-merah, langsung kita benerin. Di sini saya bisa menyampaikan, dekubitus itu oleh karena ulah asuhan kita. Jangan dibilang, gizinya buruk, perbaiki dong gizinya. Seperti itu ya. Kemudian kesalahan medis yang lain apa? Cara memberikan obat salah, caranya yang salah. Harusnya dikasih IV, dikasih IM, harusnya dikasih IM, dikasih IV. Memberikan obat yang salah, ya. Obatnya salah, harusnya kasih adrenalin, dikasih sulfatropin. Makanya nanti ada itu rasa sama norum. Kemudian salah pasien, ya, pasiennya salah. Kemudian lagi salah, itu Dulcolak. Dulcolak kan dikasih suppositoria. Karena perawatnya bisa tidur malam, dikasih aja, Bu, nanti ini minum ya Bu ya, nanti ini obatnya ya Bu ya, nanti saya datang jam 10, dikasih di mejanya. Jam 10 perawatnya nggak datang, karena masih ngobrol-ngobrol. Maka obat ini diminum sama pasien. Setelah lihat jam 10, baru datang perawatnya. Obatnya mana Bu? Udah saya minum. Salah siapa? Apa kesalahan pasien? No, tidak. Kita tidak kurang mau informasikan. Kenapa harus kita bikin di meja obat itu? Nanti aja kita kasih sebelum udah waktunya. Itu salah satu ya. Kemudian salah operasi, salah tindakan. Ya. Harusnya dia operasi appendektomi, yang dioperasi apa? Ovarium yang diangkat. Operasi ginjal kiri yang sakit, yang kanan yang diangkat. Katarak yang kanan, yang kiri yang diangkat. Banyak. Coba kita lihat di internet itu kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh petugas kesehatan. Ya, salah lokasi. Tadi salah lokasi, salah tindakan, salah pasien. Ada 2 orang pasien, satu mau appendektomi, satu lagi mau tumor di leher. Dibawa ini ke rumah sakit, dua-duanya udah dibawa ke ruang persiapan. Main tarik aja, ditariklah ini yang tumor di leher. Setelah itu dokternya datang. Kalau dulu kan dokter itu datang kan bisa berapa rumah sakit, bisa 3, bisa 4. Akhirnya main operasi aja, nggak ada time in and time out, nggak ada tuh. Dioperasi. Appendiknya dioperasi, padahal dia tumor di leher. Ini salah satu. Ini di Jabodetabek. Dituntut dulu tuh masuk koran, tapi hanya diam. Dituntut seberapa, jadi saya nggak tahu lah. Tapi itu kejadian. Bukan hanya di Indonesia, di luar negeri pun jadi. Pencatatan tindakan pembedahan, melaksanakan praktek tidak kompeten, bukan kewenangannya. Ya, itu hati-hati kita. Kalau bukan kewenangan seorang perawat, jangan kerjakan. Tapi ada delegasi. Kalau pasang infus, sudah delegasikan sama perawat. Tapi harus mahir. Pemasangan kateter urin, itu tugasnya seorang dokter. Tapi sudah didelegasikan sama perawat. Maka kerjakan harus terampil, punya kompetensi. Sehingga nanti diuji kompetensi. Pasien jatuh, ini juga. Pasien jatuh, salah asuhan keperawatan. Karena kita dikasih tahu bagaimana kita melakukan pengkajian resiko pasien jatuh. Jadi kalau kita sudah tahu ini resiko, tentu kita ada dong langkah-langkah bagaimana tidak pasiennya jatuh.
Inilah hal-hal ini. Kenapa ini terjadi? Karena memang kita merawat pasien itu menangani pasien itu tidak fokus. Tidak fokus. Seyogianya ketika kita melayani pasien harus fokus. Sama dengan sekarang, ketika saya memberikan materi, saya harus fokus. Nggak boleh ada ganggu-gangguan. Kalau pikiran saya ke sana-sana, nanti saya tidak fokus, nanti amburadul lah saya punya bicara. Oke? Jadi perlu supaya pasien itu aman. Selain dari kita punya kompetensi, kita harus fokus melayani pasien. Ya, pasien luka terbakar, ini biasanya di OK, ya, kompres hangat, kauter. Terkait dengan teknologi, cedera karena kesalahan, kerusakan alat. Inilah kita mau bahas tentang infeksi nosokomial. Sebelum 2007 disebut infeksi nosokomial. Tapi setelah 2007 ini menjadi kita katakan HAIS, Healthcare Associated Infection. Karena ternyata infeksi tidak hanya di rumah sakit, tapi juga di fasilitas pelayanan kesehatan lain. Di puskesmas boleh, di praktek dokter boleh, di praktek bidan boleh. Jadi di sana berlaku PPI. Bukan hanya di rumah sakit, bukan hanya di FKTP. Di mana pelayanan kesehatan diberikan, laksanakan PPI. Salah identitas pasien, tadi saya sudah cerita, salah interpretasi data atau gejala. Seorang ibunya perawat masuk ke rumah sakit, usia 62 tahun, riwayat DM. Merasa tidak enak di dada, masuk ke UGD. Dilakukan EKG, menurut dia itu nggak apa-apa dokternya. Ya dokternya dokter umum. Udah, kemudian di pasien ini dipindahkan ke ruangan biasa. Besok pagi ini datang maghrib. Besok pagi jam 9 meninggal ibu ini. Ternyata EKG-nya ada perubahan. Ternyata enzimnya meningkat. 2 di antara 3 kita sudah bisa mendiagnosa. Akhirnya pasien ini meninggal. Karena apa? Salah interpretasi dan gejala. Kita tahu kalau pasien dengan riwayat DM, pasti sakitnya itu tidak sama. Dia pasti anopati, tidak merasa sakit. Tidak ada. Sehingga dia merasa nggak enak. Padahal sesungguhnya dia nggak sakit. Ini salah satu ya. Jadi banyaklah kesalahan-kesalahan sejak yang dilakukan oleh penelitian Swanberg tahun 1991. Dan sampai sekarang ini masih terjadi. Walaupun kita sudah ada patient safety yang 6 goals. Karena memang terus terang aja, patient safety yang kita lakukan karena adanya akreditasi. Mohon maaf, janganlah sekarang karena akreditasi kita melakukan patient safety. Tapi karena saya punya tanggung jawab, saya harus melakukannya. Itu harus dipikirkan. Jadi patient safety itu sudah dikeluarkan oleh Kemenkes yang terakhir tahun 2017, ya nomor 11. Ini adalah penyempurnaan yang tahun 2011. Jadi 2011 sudah ada keluar, kemudian disempurnakanlah pada tahun 2017, ya. Nanti bolehlah dilihat-lihat itu di internet, bukalah kan semuanya punya Android, ya. Jadi kalau boleh jangan sering-sering hanya lihat status orang, tapi lihatlah undang-undang yang ada di rumah sakit. Kalau saya orang tenaga kesehatan, itu saya harus tahu undang-undang kesehatan, ya. Patient safety harus saya tahu undang-undangnya. Oke, jadi keselamatan pasien apa sih pengertiannya? Keselamatan pasien adalah suatu sistem, ya. Dibuat suatu sistem supaya membuat asuhan pasien lebih nyaman, aman dan nyaman, ya, lebih aman dan nyaman. Saya katakan tadi, belum nggak bisa kita bilang nol. Kemungkinan infeksi ada. Kenapa? Dari pasiennya. Tapi tetap kita buat keselamatan pasien suatu sistem supaya pasien itu lebih nyaman, lebih aman. Meliputi kita lakukan asesmen risiko, identifikasi, kemudian pengelolaan risiko. Ya, itu di manajemen risk. Kemudian membuat laporan dan analisis insiden. Jadi insiden itu harus dianalisa. Kenapa ini terjadi? Kemampuan belajar dari insiden dan tindak lanjutnya, serta implementasi solusi untuk meminimalkan timbulnya risiko dan mencegah terjadinya cedera, ya, yang disebabkan oleh kesalahan akibat melaksanakan suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Oke, jadi patient safety adalah suatu sistem membuat asuhan pasien lebih aman. Aman dari mana? Aman dari cedera. Cedera kenapa?
Cedera karena melakukan suatu tindakan. Misalnya tindakan operasi, seperti saya katakan tadi. Harusnya dia operasi appendix, tapi yang dia ambil adalah ovumnya. Jadi mencegah itu. Kemudian harusnya mengambil satu tindakan tidak diambil. Contohnya saya ceritakan tadi, ibu yang tadi yang DM. Harusnya diambil tindakan. Dibuka, dikasih trombolytik atau di PCI. Tapi tidak dilakukan, akhirnya pasiennya meninggal fatal. Oke? Jadi ingat, patient safety suatu sistem membuat asuhan aman, pasien aman. Aman dari cedera. Cedera karena melakukan suatu tindakan atau tidak mengambil suatu tindakan yang harusnya diambil. Kesalahan medis. Kesalahan medis apa? Ini didefinisikan sebagai suatu kegagalan. Suatu kegagalan yang telah direncanakan untuk diselesaikan. Ya. Jadi suatu rencana, tapi gagal. Tidak sesuai dengan yang diharapkan. Atau perencanaan yang salah untuk mencapai satu tujuan. Salah perencanaan kamu itu, enggak seperti itu. Nah, jadi di sini kita belajar manajemen risiko. Ya. Jadi kesalahan medis itu gagal melakukan satu perencanaan atau perencanaan yang salah. Kesalahan yang terjadi dalam proses asuhan medis akan mengakibatkan potensi cedera pada pasien. Potensi, belum terjadi. Yang kita sebut near miss. Near miss, hampir. Ya. Kemudian adverse event, kejadian yang sudah tidak diharapkan. Pasien itu meninggal, cacat. Itu adalah kejadian yang tidak diharapkan. Near miss itu apa? Tadi saya bilang hampir. Hampir terjadi, tapi nggak jadi. Ini merupakan suatu tindakan akibat melaksanakan suatu tindakan, commission, atau tidak mengambil suatu tindakan yang seharusnya diambil, omission, yang dapat mencederai pasien. Tetapi cedera serius tidak terjadi. Ya, saya melakukan suatu tindakan. Terjadi cedera tapi nggak serius. Atau saya tidak mengambil sesuatu tindakan, saya ambil. Terjadi cedera tapi nggak serius. Contohnya karena keberuntungan. Misalnya, pasien menerima suatu obat yang kontraindikasi, tetapi tidak timbul reaksi obat. Tuhan yang menolong kita. Ini pernah kejadian. Ini Tuhan yang menolong. Dokternya bilang, biasanya pasien kalau dikasih begini, mati. Tapi nggak mati pasiennya, nggak meninggal. Itu pertolongan Tuhan. Jadi kenapa? Memang ini orang selalu memang kerjanya bagus. Tapi Tuhan akan menolong kita. Kalau kita bekerja tulus ikhlas, Tuhan akan menolong. Karena tadi saya bilang bahwa kesalahan itu manusiawi. Bisa aja manusia itu salah. Jadi ini karena keberuntungan. Melakukan suatu tindakan kepada pasien yang seharusnya cedera atau fatal, tapi tidak terjadi. Faktor keberuntungan. Keberuntungan dari mana? Tuhan yang menolong kita. Yang kedua adalah pencegahan. Suatu obat dengan overdosis, letal, ya, akan diberikan, tapi staf yang lain mengetahui. Oke, mengetahui. Saya mau mengasihkan obat. Ya, obat kita tahu, obat adrenalin itu meningkatkan, inotropi meningkatkan kontraktivitas jantung. Tapi pasiennya itu memang sudah tinggi, sudah sinus takikardi, saya kasih. Nggak boleh. Harusnya saya kasih atropin, tapi karena mirip, saya kasih. Tapi nggak terjadi apa-apa. Hampir saja mau saya kasih. Makanya ketika kita mengasih obat, kita recheck sama teman kita. Oke. Jadi ini adalah pencegahan. Yang ketiga adalah peringanan. Suatu obat dengan overdosis, letal diberikan secara dini, lalu diberikan antidotnya. Contoh, di Lantin itu antidot. Aduh, saya kasih obat. Dokter, saya salah kasih obat, dok. Aduh, gimana, dok? Kau kasih obat apa? Saya kasih obat ini. Ya sudah, saya cuma kasih antidot. Nah, ada antidot. Ada antidot obat, jadi anti racunnya. Saya memberikan sesuatu obat, tapi cepat-cepat saya langsung menyadari saya salah. Maka saya lapor sama dokter. Jadi nanti dokter akan kasih antidotnya. Jadi kalau kita melakukan kesalahan, tolong lapor supaya tidak lebih fatal lagi kesalahan. Ya, sampaikan sama semua orang. Patient safety itu seperti itu. Jadi jangan kita takut melapor. Kalau dulu orang takut melapor. Kenapa takut melapor? Nanti dimarahin sama kepala ruangan. Sekarang tidak boleh, blame culture. Kita tidak boleh memarahi, ya.
Tapi kita cari solusinya kenapa. Contoh, pasien jatuh di kamar mandi. Kalau dulu kepala ruangan langsung tanya, siapa yang jaga malam? Pasien tadi pagi jatuh ke kamar mandi, siapa yang jaga malam? Cari yang jaga malam. Harusnya tanya, mengapa pasien jatuh? Kamar mandi licin. Mengapa kamar mandi licin? Tidak disikat. Mengapa kamar mandi tidak disikat? Tidak masuk clean service. Mengapa kalau clean service tidak masuk? Sakit. Selidik punya selidik, salah kepala ruangan. Tadi pagi-pagi sudah telepon clean service tidak bisa masuk karena anaknya panas tinggi. Seyogianya lah kepala ruangan mencari pengganti. Karena memang ada pengganti. Itu di manajemen SDM. Kita harus ada. Jaga pagi, sore, malam, pengganti libur. Jadi tadi kepala ruangan tuh marah-marahin jaga malam. Padahal dia sudah dilaporkan bahwa cleaning service tidak masuk. Dia yang marah pada salah dia. Jadi kita lihat, makanya ada sistem. Ya. Jadi kita jangan cepat-cepat menyalahkan orang, tapi kaji dulu di mana terjadinya. Pakai 5W. Oke. Kemudian adalah adverse event ini. Ini adalah kejadian tidak diharapkan. Merupakan suatu kejadian yang mengakibatkan cedera yang tidak diharapkan pada pasien. Karena suatu tindakan atau tidak mengambil tindakan yang seharusnya diambil. Yang tadi ya, yang tadi cedera fatal, yang ibu tadi meninggal jam 9 pagi. Datang maghrib ke rumah sakit minta pertolongan kepada dokter, kepada perawat, tapi dia hanya mengantarkan nyawanya ke sana. Kenapa? Tidak mengambil tindakan. Sama dengan tadi saya bilang, dia appendektomi, seorang ibu hamil appendektomi, dia operasi, pulang 3 hari, balik lagi dia ke rumah sakit dengan sakit yang hebat. Dilihat ternyata appendiknya masih ada, yang hilang ovariumnya. Akhirnya dioperasi lagi, tapi sudah terlambat, meninggal sama anaknya, meninggal di ibunya, fatal. Ya, ini salah mengambil tindakan. Harusnya namanya itu appendiknya, kok ovarium yang diambil? Mungkin yang mengerjakannya itu yang mahasiswa kita nggak tahu. Seperti itulah. Jadi ini kejadian tidak diharapkan bisa terjadi terlambat diagnosa. Oke, yang tadi saya bilang, ibu yang meninggal. Terlambat diagnosa, tidak menerapkan pemeriksaan yang sesuai. Ya, yang tadi yang operasi. Kesalahan prosedur, kesalahan terapi. Ya, salah terapi juga bisa. Mohon maaf. Pada pasien asma bronchiale yang sesak-sesak, you kasih morfin, fatal. Itu sudah pernah kejadian. Oke. Jadi pasien ini datang ke rumah sakit ke UGD. Keluar sesak-sesak. Dikira ada ronhi. Ya ronhi ya sudah dikira akut langudem. Akut langudem dipikir, maka dikasihlah morfin tanpa memperhatikan respirasi rate-nya. Diberikan. Belum sampai 5 menit diberikan ini, pasiennya tiba-tiba apno, lewat. Nah, seperti itu. Karena terapi yang salah. Oke? Tolong ini kita hayati. Kejadian-kejadian yang salah yang kita lakukan ini. Oke? Jadi tujuannya keselamatan pasien meningkatkan mutu pelayanan fasilitas pelayanan kesehatan. Melalui penerapan manajemen resiko dalam seluruh aspek pelayanan yang disediakan oleh fasilitas pelayanan kesehatan. Jadi bukan hanya perawat, bukan hanya dokter, seluruh orang yang ada di rumah sakit harus menerapkan, ya. Harus menerapkan. Hanya semua kita harus menerapkan, tidak hanya perawat. Jadi menerapkan semua, seluruh aspek yang kita lihat. Kemudian penjelasan keselamatan pasien yang dikeluarkan dari 2017 ada 3. Standar keselamatan pasien, 7 langkah manajemen keselamatan pasien, sasaran keselamatan pasien. Standar keselamatan pasien, pasien punya hak. Ini yang kita sering kita bikin di banner. Ya, saya nggak uraikan di sini. Nanti dia di sana. Ya, karena terlalu banyak nanti. Hak pasien, buka hak pasien itu ada. Itu harus dikasih tahu pada pasien. Buat di banner. Kemudian mendidik pasien dan keluarga. Kita harus didik pasien dan keluarga. Karena kita orang kesehatan, kita lah yang paham tentang kesehatan. Pasien itu nggak ngerti. Itu pedagang-pedagang itu nggak ngerti. Pengacara itu nggak ngerti kesehatan. Pengacara ngertinya itu hanya menuntut. Tapi kita sebagai tenaga kesehatan menguasai, maka kita kasih didik mereka. Keselamatan pasien dan asuhan berkesinambungan. Jadi ketika kita memberikan pelayanan secara berkesinambungan. Penggunaan metode peningkatan kinerja, peran kepemimpinan dalam meningkatkan
keselamatan pasien, ya. Jadi pimpinan dari mulai leadership, kepala ruangan, kepala instalasi, ya, kepala bidang sampai tingkat direktur harus bikin keselamatan pasien safety. Kalau kami dulu itu di rumah sakit, itu kami disosialisasikan kepada semua tenaga kesehatan tentang keselamatan pasien, dibuat di aula. Kemudian kami kasih buku-buku kecil, jadi semua orang tahu, ya. Kita sosialisasikan. Itulah perannya kepemimpinan. Karena dia sangat peduli dengan pasiennya, maka dibuat semua stafnya itu harus paham tentang keselamatan pasien. Mendidik staf tentang keselamatan pasien itu tadi saya bilang, komunikasi merupakan kunci bagi staf untuk mencapai keselamatan pasien. Komunikasi, komunikasi. Maka kita ada belajar komunikasi efektif. Komunikasi efektif bukan hanya ke pasien, ke teman sejawat, sama semua teman sejawat, kepada atasan, kepada pasien, kepada masyarakat, gitu ya. Jadi kalau ada berantem perawat, dokter sama pasien, sama keluarga pasien, buat saya itu aneh. Berarti perawat sama dokter itu tidak mengerti keselamatan pasien. Nggak ngerti komunikasi. Kita harus kaji. Ini pasien ketika datang, keluarganya itu stres. Stres keluarganya. Jadi keluarganya stres, itu akan berpotensi. Sehingga nanti dia juga bicaranya nggak benar. Kalau kita lihat dia sudah agak naik, kita turun, mundur. Jangan kita maju, ditampar kita. Ya, saya mengatakan gitu, saya 30 tahun di pelayanan. Jadi saya tahu bagaimana saya menghadapi. Saya di emergency itu 15 tahun. Ya, 15 tahun di emergency. Jadi saya tahu bagaimana pasien-pasien yang marah-marah. Tapi kalau kita layani dengan murah senyum, walaupun kita udah murah senyum, dia masih marah-marah. Ya udah kita mundur, gitu. Jadi komunikasi penting sekali. Maka belajarlah komunikasi. Ya inilah yang kita belajar soft skill. Soft skill itu adalah tentang komunikasi. Kenapa? Karena banyak itu kita lihat bahwa di dalam komunikasi itu adalah kita kurang tapi pintarnya pintar. Buat apa kita punya pintar otak, pendidikan sampai segudang, semua pendidikan diambil, tapi tidak bisa komunikasi sama orang. Salahlah itu, ya. Jadi kita ingat bahwa kita harus bermanfaat buat orang lain. Jadi melalui komunikasi yang baik. Oke, ini 7 langkah menuju keselamatan pasien. Bangun kesadaran akan nilai keselamatan pasien. Sadar kita bahwa pentingnya keselamatan pasien. Pimpin dan dukung staf. Pimpin dukung staf Anda. Kalau Anda kepala ruangan, pimpin staf. Ya. Kalau Anda staf, pimpinlah itu cleaning service di bawah Anda. Ya. Kalau Anda kepala bidang, pimpinlah itu di bawahannya. Seperti itu. Kembangkan sistem pelaporan. Wajib buat laporan untuk mencegah lebih fatal lagi. Libatkan dan berkomunikasi dengan pasien. Ya, jangan suka-suka. Seperti sekarang zaman COVID. Zaman COVID, ini rumah sakit. Jadi zaman COVID ini keterlaluan. Keterlaluan kita aku bilang. Pasien dirawat, jaga pagi hanya sekali melihat pasien. Jaga siang hanya sekali lihat pasien. Jaga malam hanya sekali lihat pasien. Jaga malam kasih makan jam 7. Udah selesai. Nggak ada komunikasi. Itu mudah-mudahan yang ikut ini nggak seperti itu. Nanti jaga pagi kasih makan jam 12, selesai. Kemudian nanti jam sore kasih jam 5, selesai. Perlu dong subsistem, support system. Kita jangan lupa walaupun zaman COVID, biopsiko-sosio spiritual. Kasih. Nggak apa-apa. Saya ngomong gini nggak masalah ya. Saya ngomong gini, saya lakonin. Saya ke Wisma Atlet, saya ke pasien. Saya salamin itu pasien. Saya support itu pasien. Wisma Atlet loh. Wisma Atlet semuanya pasien COVID. Tapi kan saya pakai APD. Saya kan pakai masker. Saya pakai Google. Saya pakai berlindung mata. Udah aman. Tapi saya komunikasi sama pasien. Nggak masalah. Karena saya tahu transmisinya. Jadi jangan mentang-mentang pandemik, kita tidak ada komunikasi sama pasien. Kita tidak kasih pendidikan sama pasien. Kasihan pasien itu. Makanya pasien ada bunuh diri. Ya, jangan sampai pasien kita itu bunuh diri. Ingatlah kalau kita kerja yang baik kemana mereka, Tuhan pasti tolong kita lah. Percaya deh, percayalah. Ya, belajar dan berbagi pengalaman tentang keselamatan pasien. Artinya kalau ada kejadian, ya belajar pengalaman. Janganlah itu didiam-diamkan, nanti orang lain bikin kesalahan. Jadi kalau sudah pasien, yes. Maaf, waktu tinggal 5 menit. Oh 5 menit, saya 45 menit bukan? Ya. 45 menit ya? Iya. Oke, nanti 5 menit untuk tanya jawab. Oh iya, betul. Ya. Ya, oke. Jadi cegah cedera melalui interaksi sama pasien.
Oke, ini 9 solusi bersama aja. Ini 6 sasaran, identifikasi pasien, komunikasi, keamanan obat-obatan, lokasi pembedahan benar, operasi benar, risiko infeksi, HAIS yang kita pelajari nanti hari ini, mengurangi risiko cedera jatuh. Ya, ini adalah sasaran tadi udah. Jadi penjelasannya ini sebenarnya bukan dari saya, tapi memang itu dari orang patient safety. Tapi saya tempatkan di sini supaya nanti teman-teman Bapak Ibu bisa bacanya lagi di sini ya. Sasaran keduanya ini juga sasaran tadi, ini benar memberikan pasien obat. Kalau dulu kita 6 benar, sekarang ada 12 benar. Sampai benar kita lakukan ya, pasien itu udah diminum obatnya. Sampai diminum, kemudian kita lakukan reaksinya terhadap makanan, terhadap obat-obat lain. Oke, sasaran keempat ini tadi pasien benar, ini ada di operasi ya. Melakukan di kamar operasi, benar pasien, benar tindakan, benar prosedur. Ini sana. Jadi ada time in, time out ya. Ini dia ya, ada protokol kesehatan. Benar pasien, benar prosedur, benar lokasi ya. Ini safety-nya, ini orang bedah harus belajar. Saya juga nggak bahas di sini. Kalau bahas di sini, saya sudah belajar tentang PPI di kamar bedah. Itu bukan itu judulnya, ya. Ini sasaran kesehatan pasien. Yang kelima, ada regulasi tentang kebersihan tangan. Nanti ini akan kita bahas karena ini bisa dibahas di patient safety hanya tentang kebersihan tangan. Padahal banyak sekali. Nanti akan kita bicarakan. 6 ini sasaran mengurangi risiko cedera pasien jatuh. Bagaimana pasien itu supaya tidak jatuh? Ada trik-triknya yang kita pelajari, ya. Oke, jadi rangkuman, kesimpulan, patient safety merupakan langkah strategis supaya pelayanan kita tuh aman, quality, bukan kuantitas, quality, safety beyond quality. Patient safety suatu perubahan budaya, ya, melalui perubahan perilaku individu, PPI, perubahan perilaku individu. Jadi perubahan budaya, safety culture, kita budaya aman. Budaya aman sudah kita terapkan di dalam diri kita. Bahwa saya harus aman, pasien harus aman di tangan saya. Itu terapkan. Sudah terinternalisasi dalam diri. Kemudian blame free culture, jangan langsung menyalahkan orang. Tapi cari kenapa ini masalah terjadi. Reporting culture, budaya melapor, segera kalau ada kesalahan segera lapor. Learning culture, jadi kesalahan itu merupakan suatu pembelajaran buat kita. Ya. Sehingga patient safety itu diperlukan komitmen setiap individu yang ada di rumah sakit, ya. Komitmen. Jadi semua individu harus rumah sakit berkomitmen. Bagaimana Anda bisa berkomitmen dengan baik? Tingkatkanlah spiritual Anda. Spiritual Bapak tingkatkanlah. Itu yang bisa sampaikan Ibu. Ya. Sekian dan terima kasih. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Bu Kosti sudah menyampaikan paparannya tentang pasien safety. Bagaimana disampaikan bahwa keselamatan pasien bertujuan untuk meningkatkan mutu pelayanan di fasilitas kesehatan dan ini bukan hanya milik perawat tetapi seluruh milik dari Civitas Hospitalia harus bertanggung jawab. Ya. Baik, Bapak Ibu saya buka. Mungkin ada yang mau bertanya langsung, silakan. 5 menit kita punya. Silakan raise hand. Adakah yang bertanya tentang pasien safety? Terima kasih sudah diingatkan Bu Kosti, tanggung jawab kita di rumah sakit untuk senantiasa melaksanakan pelayanan berfokus pada keselamatan pasien. Panitia, adakah chat yang masuk? Kenapa nggak ada bertanya? Coba dibuka ada, Bu. orang. Ada? Saya belum dapat. Belum ada di chatbox, belum ada, Bu. Oh, belum ada di chatbox. Saya angkat tangan. Tidak ada ya, yang angkat tangan, raise hand, silakan yang mau bertanya. Apa merasa bersalah bagaimana? Tolonglah ditanya satu pertanyaan buat saya. Berarti kalau nggak ada pertanyaan gagal dong saya ngasih materi. Silakan, siapa yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya tentang pasien safety? Ada Bu Atik dari... Silakan. Silakan di-unmute. Bu siapa, Pak? Barusan ada Bu Atik yang raise hand, tapi sekarang kayaknya enggak nih, Bu. Oke. Peserta ayo dong. Ayo, peserta, adakah yang bertanya? Nggak menarik pasien safety atau terperangkap gimana? Hah? Menarik lah, Bu. Atau merasa bersalah kah selama ini apa gimana ya? Ada yang Ayo mau bertanya dong bertanya, Bu? satu. Dari
Bapak Arianto. Silakan, Bapak Arianto. Dibuka saja. Mic-nya dibuka, speakernya dibuka. Nggak kedengaran Pak Arianto? Coba wajahnya mana Pak Arianto? Ini ada sudah. Tapi saya nggak melihat wajahnya ya. Ada Ibu. Mana Silakan Pak Arianto. Suaranya kok belum kedengaran saya. Mana Pak Arianto? Halo, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Ya, Pak Arianto silakan. Sudah, tapi kok nggak dengar suaranya ya? Gimana? Pak Arianto Tari, Pak Arianto Tari ya? voice-nya nggak ada suara-suara. Suaranya nggak ada Pak Ari. Coba di unmute. Sudah unmute itu, Bu. Nah, silakan. Silakan, Pak. Nggak dengar ya? Atau ditulis di chat Pak Ari? Pak Ari, suaranya nggak ada. Suaranya nggak masuk ini. Dituliskan pertanyaannya. Karena maaf ini enggak masuk suaranya. Mungkin Bapak Ibu yang lain bisa menyiapkan kalau ada yang mau bertanya. Siti Marham ini nggak bertanya. Ini nggak bertanya kenapa ya? Hah? Paham nggak sih? Terlalu cepat saya ngomong ya, karena mengejar waktu. Waktunya cepat ya, Bu? Iya. Udah 40 menit. 45 menit sudah. Iya. Kan udah 40 menit nih. Halo, pahamkah yang saya sampaikan? Waduh, nggak ada bertanya gimana nih ya? Mbak Rina, paham nggak Mbak Rina? Mbak Rina, pahamkah? Nggak ada bertanya. Ya, Pak Ari ditunggu pertanyaannya. Masih ditunggu pertanyaannya Pak Ari. Nggak ada. Kalau bertanya itu biasanya budaya lapor ya Bu Kosti. Ada saya nanti ada kuis ini nanti. Nanti saya yang bertanya. Saya selalu nanti di akhir setiap hari itu ada kuis. Iya. Dapat pulsa. Dapat pulsa ya Bunda? Iya. Pulsa. Langsung saya kirim nanti. Halo. Ya, mari Bapak Ibu. Mungkin budaya lapor Bu Kosti ya, lapor insiden keselamatan pasien itu yang di rumah sakit. Masih pada takut lapor bisa. Padahal saya cepat-cepat supaya, tapi paham ya yang saya sampaikan ya. Kenapa patient safety itu ya? Ya. Halo peserta. Coba dibuka dulu deh semua mereka peserta, deh. silakan. Coba dibuka dulu. Host tolong dibuka dulu mereka semua. Speakernya dibuka. Buka, Mas. Bukan ditutup. Kok suaranya nggak kedengeran? Bu Kosti, mohon, ini ada pertanyaan. Mohon pengalaman dari Ibu, bagaimana pengalaman di rumah sakit Ibu saat ada yang melaporkan insiden. Saya Nimsi dari Stikes Bethesda Yakum. Di unmute Bunda, Bu Kosti. Oh, ya. Sorry. Tolong peserta itu dibuka aja biar ngobrol. Ya. Jadi saya tadi sudah bilang, dulu kalau melapor dimarahin kepala ruangan. Sebelum ada patient safety 2011. Jadi orang-orang kalau ada kesalahan gak mau lapor, didiamin. Ngapain lapor daripada kita dimarahin nanti, gitu. Jadi sama ketika saya pelaksana juga dulu seperti itu. Atau saya pelaksana dulu kan belum ada patient safety. Jadi kalau ada, karena teman kita lihat dia ngelapor, tadi salah begini-gini, langsung dimarahin. Pasien jatuh, siapa yang jaga malam? Tapi sekarang enggak boleh.
Ada nanti laporan laporan insiden kejadian, itu kita tulis, nanti itu baru kita analisa, kenapa ini terjadi, seperti itu. Sehingga sekarang, orang udah pada melapor, ada apa melapor. Dengan melapor, kejadian itu kan berkurang. Gitu. Itu. Jadi kalau kami sekarang semua itu dilaporkan. Tadi saya sudah bilang, kami itu ketika ada 2011, pasien safety, kami langsung itu disosialisasikan untuk semua orang. Jadi mulai saat ini kalau ada yang kesalahan, lapor. Jadi kita tidak usah blame culture, tidak menyalahkan, tapi cari mengapa terjadi. Begitu. Ya, jadi ke depan nggak usah marah-marah, nggak usah langsung marah-marahin. Ya. Kemudian ada pertanyaan lagi, Bu Kosti, untuk penandaan apa harus operator, apa bisa dibantu perawat? Kemudian yang kedua, dalam pasien langsung dia. Ya. Oke. Yang kedua, kalau pasien safety ada reporting culture, tapi kadang takut untuk menyampaikannya. Ada yang melaporkan insiden. Bagaimana sebaiknya? Ya kan? Tadi juga sudah saya sampaikan demikian. Takut lapor. Jadi kalau kita udah sosialisasikan pasien safety untuk semua yang di rumah sakit, nanti mereka nggak akan takut lagi. Karena kita sudah sampaikan, yuk kalau ada kesalahan, nggak usah takutlah lapor. Karena belum tentu kesalahan itu ada di kamu. Mungkin sistem yang nggak ada, nanti sistem yang kita buat seperti itu. Jadi salah satu kita harus membuat sosialisasi tentang pasien safety. Semua orang harus dapat sertifikat pasien safety di rumah sakitnya. Nggak usah keluar lah, rumah sakitnya aja yang memberikan. Kalau soal penandaan, ya maksudnya dokter. Tapi kalau bantu pun nggak masalah. Itu tergantung kepada kebijakan rumah sakitnya. Gitu. Ya. Biasanya dokter bikin menandain. Tapi kalau misalnya dia tak tolong pun nggak apa-apa. Kembali kepada kebijakannya. Jadi itu ada tertulis di kebijakan, tertulis siapa yang membuat. Panduannya harus tertulis siapa yang menandain. Bolehkah perawat, bolehkah apakah harus dokter, itu harus ada. Itu kebijakan dari rumah sakitnya. Ya, baik. Ini ada pertanyaan dari Ibu Clara Emmanuel Lampok. Bagaimana menumbuhkan kesadaran diri melapor staf dan bagaimana supaya konsistensi budaya melapor tetap berjalan secara konsisten, Bu? Memang nggak mudah, nggak gampang ya. Iya, betul. Ya, karena itu adalah perubahan perilaku individu. Itu. Sekarang kalau saya selalu bilang, kita harus sadar siapa saya di rumah sakit. Apakah saya bos atau saya pelayan? Gitu loh. Kalau saya pelayan di rumah sakit. Saya pelayan. Kasarnya pembantu. Gitu loh. Saya kenapa? Melayani pasien, melayani orang, melayani staf, melayani semuanya. Sekarang pun demikian. Jadi kita harus sadar, kenalin dulu diri kita, siapa kita. Baru itu sadarkan diri, itu menyadarkan diri. Dan tingkatkanlah kita punya spiritual. Hidup ini untuk apa sih? Bukan bermanfaat buat orang lain. Zaman pandemik ini kita sehat bukan bersyukur. Setiap hari kita mendengar kejadian. Tiba-tiba si Anu meninggal, si Anu meninggal, si Anu meninggal. Tahu kita sehat-sehat, meninggal. Itu kita tidak menyadarkan diri kita. Kalau saya menyadarkan diri saya sadar diri. Oh iya ya. Jadi bagaimanapun saya harus melakukan, saya selalu eling. Karena saya juga menyadari bahwa kematian itu Tuhan sudah menetapkan. Tapi kita sebagai makhluk, kita boleh memohon pada Tuhan, diberikan kesehatan panjang umur, tapi bermanfaat buat orang lain. Itu nggak mudah, nggak gampang ya. Iya, betul. Terima kasih Bu Kosti. Terakhir mungkin ini ya, Bapak Ibu dari RSU William Booth mau bertanya, dari Fitri ya, apa yang dimaksud dengan tentang benar pendidikan kesehatan perihal medikasi klien? Apa yang dimaksud tentang benar pendidikan kesehatan perihal medikasi klien? Medikasi klien, pendidikan kesehatan. Pendidikan kesehatan. Medikasi klien, ya. Pendidikan kesehatan, ya tentang kesehatan kita didik. Kita harus didik pasien-pasien kita itu tentang kesehatan. Ya, bagaimana pola hidup PHBS, bagaimana pola hidup sehat, seperti itu. Jadi salah satu seperti sekarang zamannya protokol kesehatan, ya banyak juga keluarga pasien nggak menyadari. Jadi kita harus kasih tahu, udah dibilang pakai masker, tapi masih aja nggak buka masker, masih aja juga merokok. Ya sesungguhnya itu sehat tidak boleh kan?
Ya kan harusnya tidak boleh. Jadi kita memberikan pendidikan kesehatan Penkes kepada pasien, kita selalu memberikan pendidikan kesehatan. Medikal, obat-obatan, kita kasih tahu, ini obat ini tujuannya supaya ibu begini menurunkan tekanan darah. Tapi menurunkan tekanan darah, tapi nanti risikonya ini lagi. Setiap obat pun medikasi yang kita berikan kepada pasien, itu tetap kita kasih pendidikannya, kita kasih penjelasannya. Bu, kan seperti sama ini. Bu, ini minum obatnya ya, Bu ya. Ini obatnya 3x1. Udah, selesai. Satu-satu kita perhatiin. Ibu, ini obatnya Lasix. Lasix ini untuk mengeluarkan cairan dari tubuh ibu. Karena ibu banyak sesak. Jadi itu membuat banyak cairan di paru-paru ibu. Jadi untuk menurunkan ya, Bu. Tapi hati-hati, Bu. Nanti kalau misalnya ibu ada rasa yang nggak enak tangan-tangannya, kemungkinan nanti ibu elektrolitnya bisa turun. Gitu. Jadi di sini sehingga saya pun harus belajar. Setiap obat yang saya berikan kepada pasien, saya harus tahu efek dan side effect obat. Gitu enggak? Harusnya begitu. Efek dan side effect obat harus tahu. Karena setiap saya kasih, saya bisa jelaskan. Ini obat Lasix ya, Bu. Ini obat ini adalah obat, misalnya ini obat pusingnya, obat sakit kepalanya. Tapi ini kalau perlu aja, Bu. Kalau enggak usah. Karena setiap obat itu ada bahan kimia. Jadi ada side effect-nya juga. Semua kita jelaskan. Baik, ya. Terima kasih, saya rasa sudah jelas ya Bapak Ibu. Kalau boleh saya rangkum, memang yang disampaikan tadi, pasien safety merupakan langkah strategis yang sangat diperlukan di rumah sakit untuk memberikan pelayanan aman dan itu merupakan tanggung jawab seluruh sivitas hospitalia. Baik, saya terima kasih untuk sesi pertama.